Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kalau kita lihat sekarang ini isu Mansur itu makin panik dia. Kenapa makin panik? Bukan duitnya kurang banyak, bukan itu. Duit masih banyak. Coba bayangin dengan 200 warung stik, berapa pemasukannya sebulan itu. Kemudian dengan pay trend yang nggak dibagikan ke anggotanya, itu berapa isu Mansur menggondol duit. Tapi ya yang namanya orang hidup tetap aja kekurangan duit. Isu Mansur tuh tiap hari kekurangan duit. Kenapa? Misalnya pemasukan duitnya kan nggak sebesar seperti dulu. Nggak ada tuh dari ceramah dia bawa uang berkarung-karung, atau dari pay trend yang orang setoran. Itu dalam semalamnya tuh kata Pak Budiman bisa mencapai 2 miliaran gitu. Orang store. Setelah itu kontak putus gitu. Cuma karena orang malas berperkara ya, misalnya 300.000, 400.000 itu malas orang berperkara. Tapi jumlahnya kan ribuan orang. Maka Yusuf Mansur sangat kaya. Tapi pada saat yang sama, karena uang pemasukan sudah mulai macet gitu, sementara tagihan-tagihan terus turun, maka disebut utangnya di mana-mana gitu. Maka dalam ceramahnya itu, kalau dia berceramah, itu tidak ada cerita yang disampaikan kecuali keluar dari mulut kefasikan. Karena itu yang bertabayun itu mestinya kita, bukan orang lain yang ketika kita mengkritik orang bilang ya akhi bertabayun ya akhi. Bukan, ya, berita isu Mansur itu berita kaum fasik. Karena itu mari kita dengarkan ayatnya di dalam surat Al-Hujurat itu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, kalau datang kepadamu, ya kan? In ja'akum fasikun. Kalau orang fasik itu artinya orang suka menebarkan fitnah. Menebarkan fitnah, kata Muhammad Asad itu maksudnya menebarkan fitnah, menimbulkan perpecahan, menimbulkan kekejian. Kalau sekarang tuh suka menyampaikan berita hoax. Nah, orang yang suka menyampaikan berita hoax itu kita sebut orang fasik. Terus kita yang disuruh bertabayun apanya gitu. Misalnya kita mengkritik isu Mansur. Kadang-kadang banyak orang salah pikir yang disuruh bertabayun itu kita gitu. Mestinya Yusuf Mansur lah yang harus tabayun. Tabayunnya apa? Dia mengoreksi atau merevisi ceramah-ceramah yang dia sampaikan. Misalnya ya, itu warung stiknya duitnya dari mana gitu. Yang harusnya tabayun itu Yusuf Mansur. Jangan kita disuruh membuka aib orang, enggak itu. Ya kan? Terus misalnya ditanya lagi nih kepada Yusuf Mansur misalnya nih. Kalau ditanyain itu benar enggak ceramah ketika dia menjual proyek kuburan gitu. Kuburan Musa gitu. Musa itu makam Umi dan Syekh Ali Jabir. Kan itu yang dijual-jual sama dia tuh. Itu benar nggak Umi itu seorang tokoh atau ustazah yang berpengaruh? Kalau menurut penelusuran teman-teman dari wartawan Tempo, itu katanya nggak ada yang kenal Umi Gitu. Nah, Yusuf Mansur kan harus menjelaskan ini. Ya kan, biar dia tidak dituduh menyampaikan berita hoax. Gitu. Biar dia tidak dituduh menyampaikan berita yang mengandung fitnah. Gitu. Fitnahnya apa? Ya peristiwanya nggak ada kok. Benar nggak Umi itu membawa keramat? Kan dia cerita karamah nih, membuat didoain Umi semua pada jadi. Jadi apa gitu? Itu Yusuf Mansur harus bisa menjelaskan bahwa Umi itu sudah naik haji. Karena banyak sekali orang-orang bertanya gitu. Ini cerita Umi naik haji nggak Umi gitu. Nah, Yusuf Mansur karena dia bercerita tentang ibunya Umi dia harus bisa mengklarifikasi atau memverifikasi bahwa ini benar terjadi gitu. So, kalau menurut data-data yang dikumpulkan susah untuk menemukan kapan itu Umi naik haji gitu. Terus karamahnya siapa yang mau bersaksi?
Nah, ini contoh-contoh seperti itu. Jadi itu yang disebut berbicara sesuai dengan fakta dan bisa dianalisis secara logika gitu. Baru tidak disebut dengan hoax. Tapi kalau hanya asal cerita, Yusuf Mansur lah yang membuat cerita-cerita hoax. Ya kan? Dialah yang buat cerita-cerita hoax. Misalnya nih, kalau ditanya orang, benar nggak dia pernah bicara dengan Allah? Gitu. Itu bukan kita yang harus membuktikannya. Yusuf Mansur yang harus memberikan pembuktian. Supaya cerita itu tidak disebut dengan cerita orang fasik. Di kata Muhammad Asad dalam tafsirnya itu, fasikun itu ya. Kalau dalam bahasa sekarang ini mungkin bisa diartikan dengan membawa cerita-cerita hoax. Orang suka membawa fitnah. Bercerita tidak berdasarkan fakta gitu. Jadi ketika orang menggugat misalnya Yusuf Mansur katanya bisa berbicara dengan semut di dalam penjara. Itu dia harus jelaskan bagaimana bentuk pembicaraannya dengan semut. Lalu bicara dalam tema apa? Kan tidak mungkin asal tanya-tanya semut. Nah, ini namanya, kalau Yusuf Mansur tidak bisa membuktikan, dialah yang disebut orang fasik. Kenapa? Berita-beritanya tidak ada dasar dan tidak bisa dibenarkan secara logika. Jadi kita bercerita-cerita seperti itu supaya Yusuf Mansur tidak membangga-banggakan diri bahwa dia sebagai seorang tokoh yang dalam dirinya terkumpul cerita-cerita hebat. Karena nggak ada cerita hebatnya. Apa cerita hebatnya? Paling ujung-ujungnya nanti bagaimana dia mengumpulkan duit. Nah sekarang situasinya dia makin susah secara keuangan. Kalau dia bilang dia makin leluasa secara keuangan, bohong itu. Cuma ya uang pribadinya masih banyak. Belum misalnya nih belum dibuka-buka oleh Yusuf Mansur nih. Itu berapa terkumpul dana untuk membangun masjid di Spanyol. Kan dia keliling-keliling dulu tuh. Lalu kalau dia pakai dana itu untuk pribadi, itu fasik gak dia itu? Ya dia manusia fasik. Ya kan? Cuma berapa uangnya terkumpul? Itu nggak ada yang bisa tahu kecuali Yusuf Mansur sendiri dengan Tuhan. Kenapa? Karena yang punya rekening itu atas nama Yusuf Mansur. Yayasan pembangunan masjid di Sevilla Spanyol itu yang berhak untuk mencairkannya hanya Yusuf Mansur. Nah, orang menyumbang di situ itu dibatasi. Batasnya apa? Nggak boleh kalau 100.000, nggak boleh. Ini bangun masjid untuk ke surga kok 100.000. 500.000 ya nggak boleh gitu. Berapa? Minimal orang nyumbang itu harus 1 juta. Karena membangun masjid perjuangannya berat katanya. Dulu Tariq bin Ziyad berjuang menyambung nyawa di sini. Nah bapak-bapak ini enak sekarang gitu. Masa 100-500.000. Orang tuh langsung ke Indonesia ekonomi sehat kan. Kan 2010 tuh ekonomi sudah bagus itu. Efek dari krisis 98 sudah nggak ada. Kemudian kasus keuangan tahun 2008 juga sudah nggak terasa gitu. Karena itu hanya krisis perbankan lah dikit ya. Itu orang menyumbang tuh minimal 1 juta. Nah Yusuf Mansur kan harus mengklarifikasi nih sebagai amanah umat. Gitu. Berapa dia dapat? Kalau dia nggak mau klarifikasi, itulah orang fasik. Kenapa? Dia melakukan perbuatan yang membuat orang lain merasa curiga. Nah, supaya tidak terjadi kecurigaan, dia harus memberikan klarifikasi. Kemudian dia juga harus memberikan klarifikasi. Itu benar nggak warung steak and shake-nya itu uang hasil dia rampok gitu. Benar nggak gitu. Kalau menurut jemaah Masjid Kota Wisata itu uang yang tadinya kan mau bisnis batu bara. Terkumpul lebih kurang 55 miliar. Lalu Yusuf Mansur memakai uang ini untuk membeli tanah dan membangun warung steak and shake. Untuk mengklarifikasi ini bukan kita kan tidak ada alat untuk klarifikasi. Itu Yusuf Mansur sebagai pelaku, biar dia tidak disebut orang fasik, dia yang harus mengklarifikasi. Jangan dia alasan ditanya oleh Otman Paris, dari mana duitnya sebanyak itu? Dia bilang dari Allah. Atau dia bilang ini anak saya dagang kosmetik atau bisnis kosmetik. Ya tahun 2010 anaknya umur berapa? Ya kan?
Firda Mansur sekarang taruhlah lahir, umurnya sekarang tuh 22 tahun lah ya. Terus tahun 2010 dia umur berapa? Umur 8 tahun. Terus anak umur 8 tahun bisnis miliar-miliaran gitu. Nah, ini nggak bisa diklarifikasi gitu. Jadi kalau Susu Mansur tidak bisa memberikan klarifikasi, maka dia pertama itu dicap sebagai manusia fasik. Maka orang akan melihat benar ini warung Steak and Shake itu hasil dari usaha ya, melakukan penipuan terhadap jemaah masjid kota wisata. Jemaah masjidnya yakin benar itu. Nah, Susu Mansur kalau nggak mau dituduh nipu misalnya, pencuri gitu ya, ya harus klarifikasi. Jangan orang-orang diserang balik gitu. Jadi maksud dari kembali kepada surat Al-Hujurat tadi yang disebut kaum fasik itu adalah orang-orang yang suka memberikan berita yang tidak berdasarkan fakta dan tujuannya suka memberikan menimbulkan fitnah, adu domba, dan merugikan orang. Kalau bahasa sekarang membuat berita-berita hoax. Jadi kalau Susu Mansur, ya cap yang melekat pada dia sekarang itu adalah sebagai manusia fasik. Gitu. Nah, karena dia tuh harus memberikan tabayun, klarifikasi, biar semua ini tidak menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Demikian harapan kita, mudah-mudahan suara kita didengar. Semoga upaya masyarakat untuk mengambil hak-haknya dari Susu Mansur dapat terlaksana walaupun memerlukan waktu yang tidak pendek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.